Selamat malam kepada Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Bertemu lagi bersama kami di DSO Dhamma Sakaca Online, Dhamma Meta Jember. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bernama Biku Tita Yano Mahatera. Oleh karena itu, saya akan menyapa Bante terlebih dahulu. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam semuanya. Ya, nama budaya, Bante. Semoga sehat bahagia selalu, Bante ya. Ya, Bante, untuk pertama-tama, izinkan saya membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Kara Gata. Oke, oleh karena itu kepada operator, kami persilakan. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supakipano Bhagavato Sawakasang Sangkang Namami. Sangga Swasang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya, baik. Romo Ramani, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Bu Tari. Oleh karena itu, silakan Bu Tari. Dhammapada Piyawaga atau kecintaan. Ayo ge Yunjamata nang yo gasmija ayo jayang atang hita riyaga hi pihe tata nuyo ginang. Orang yang memperjuangkan apa yang seharusnya dihindari dan tidak memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, melepaskan apa yang baik dan melekat pada apa yang tidak menyenangkan, akan merasa iri terhadap mereka yang tekun dalam latihan. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bu Tari atas pembacaan Dhammapada yang luar biasa. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung menyambut Bante Tita Yano Mahatera. Oleh karena itu, silakan Bante, kami persilakan. Baik, makasih. Ya, kita langsung mulai saja. Ya, saya akan share. Oke, baik. Ya, kita mulai. Ya, kita sudah memasuki paragraf yang kedua
dari Mahasatipatthana Sutta ini. Ya, kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas baris yang kedua. Ya, baris yang kedua. Jadi apa? Yaitu memurnikan makhluk hidup dan mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Tapi saya pikir ada baiknya kita kembali, ya, kita kembali membaca ulang ya paragraf yang kedua ini. Jadi inilah, oh para biku, jalan ekayana, jalan yang jalan bisa jalan tunggal, jalan yang seyogianya ditapaki oleh diri sendiri, jalan yang dibabarkan oleh sang guru, ya, atau jalan yang hanya ditemukan di dalam Dhamma Winaya, atau jalan yang mengarah ke satu tujuan. Dan apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memurnikan makhluk hidup. Ya, jadi inilah oh para biku, jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan jasmani dan batin, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yakni 4 satipatthana. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa arti memurnikan makhluk hidup, yaitu bahwa untuk memurnikan makhluk hidup dari kotoran batinnya, bukan kotoran jasmani, tapi kotoran yang ada di dalam batin. Karena kalau untuk membersihkan kotoran jasmaninya, ya kita untuk membersihkan kotoran jasmani kita, ya kita harus mandi, ya. Tapi kalau untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam batin, ya tidak bisa dibersihkan dengan mandi. Nah, jadi caranya bagaimana untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam batin? Ya, caranya adalah mempraktekkan satipatthana ini. Ya. Dan kenapa batin kita itu bisa dikotori? Kenapa dikatakan batin kita itu ada kotorannya? Karena ketika keenam indera kita bersentuhan dengan objeknya, ya seringkali ya itu akan memunculkan kotoran-kotoran, ya akan tercemar oleh objek-objek yang ditangkap oleh keenam indera kita. Nah, jadi oleh karena itu ya kita perlu ya mencari cara bagaimana supaya nanti walaupun keenam indera kita bersentuhan dengan objeknya, itu dalam batin kita itu tidak timbul kotoran batin. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya. Jadi Dhamma, ya, salah satu yang berkaitan dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam Dhamma itu adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan kotoran batin yang muncul ketika indera kita bersentuhan dengan objek-objeknya. Ya. Ya, itu adalah maksud dari memurnikan makhluk hidup, yaitu memurnikan kotoran batin yang ada di dalam makhluk hidup, yang muncul dalam kotoran yang muncul dalam batin makhluk hidup. Kemudian juga dikatakan bahwa bagi mereka yang sudah mampu memurnikan makhluk hidupnya, maka mereka akan mampu mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Ya, kemarin sudah diberikan contoh, ya, di mana salah satu contoh yang diberikan di mana seseorang setelah
mencapai kesucian, ya, setelah mendapatkan hasil dari praktek Satipatthana ini, maka dia mendapatkan hasilnya, yaitu mampu mengatasi kesedihan yang muncul dalam dirinya. Ya, contoh yang diberikan itu adalah Menteri Santati. Ya, kemarin sudah cerita panjang lebar cerita tentang Menteri Santati ini. Jadi Menteri Santati ini, ya, ketika berhasil, ya, menaklukkan, ya, musuh-musuh yang menyerang kerajaan, lantas oleh raja dia diberikan hadiah dengan pesta pora di istana. Lalu pada saat sedang pesta pora tersebut, ya, ada seorang penari kesayangan dia tiba-tiba meninggal dan dia diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Ketika dia diliputi oleh kesedihan yang mendalam ini, beliau dengan menemui Sang Buddha. Lantas setelah mendengarkan pembabaran dari Sang Buddha, beliau mencapai kesucian arahat langsung ketika pada saat itu. Setelah mencapai kesucian arahat, ya, dan kesedihan yang sebelumnya meliputi dirinya, yang melanda dirinya, ya, itu semuanya hilang, ya, hilang seketika itu juga. Dan tak lama kemudian Menteri Santati meninggal, ya, meninggal dunia. Ini contoh dari Menteri Santati ini merupakan salah satu, ya, contoh yang biasanya orang merupakan salah satu bukti bahwa kalau seorang umat awam dia mencapai tingkat kesucian arahat, itu kalau dalam 7 hari dia tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga, maka dia akan meninggal. Ya, masih ada lagi sejumlah contoh-contoh yang lain, tapi contoh dari Menteri Santati ini merupakan salah satu, ya, salah satu. Memang di dalam Tipitaka tidak secara eksplisit menyatakan bahwa setelah seorang umat awam mencapai tingkat kesucian arahat, itu akan meninggal dalam 7 hari. Tapi, ya, dari cerita-cerita umat awam, ya, upasaka atau upasika yang mencapai kesucian arahat, ya, kalau, ya, mencapai kesucian arahat, maka dalam 7 hari umumnya itu mereka meninggal. Kalau mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami atau Anagami, itu masih mungkin, ya, hidup lebih lama. Tapi bagi mereka yang mencapai tingkat umat awam yang mencapai tingkat kesucian arahat, kalau dalam 7 hari dia tidak meninggalkan kehidupan berumah tangga, maka dikatakan, ya, dia akan meninggal. Ya, memang, ya, kalau menurut pandangan saya, bagi seorang umat awam, kalau dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat, biasanya itu juga sudah tidak tertarik lagi terhadap kehidupan berumah tangga. Jadi oleh karena itu, ya, kalau menurut saya, ya, itu biasanya itu dia pasti mempunyai niat untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga. Bahkan untuk umat awam yang telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna saja, itu biasanya keinginan, ya, untuk bertahan dalam kehidupan berumah tangga pun itu biasanya itu sudah sangat meluntur. Keinginan untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya itu juga sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Mungkin karena masih ada sejumlah kewajiban sehingga, ya, dia terpaksa untuk tetap hidup sebagai seorang rumah tangga. Tapi ininya keinginannya untuk bertahan dalam kehidupan duniawi itu sudah sangat berkurang. Oleh karena itu ada salah satu peraturan winaya untuk para biku, ya, bahwa apabila seorang umat itu di masyarakat dikatakan dia seorang umat awam,
sudah dikonfirmasi bahwa dia itu sudah mencapai tingkat kesucian minimal Sotapanna, maka sang biku tidak boleh melakukan pindacara, ya, pindah patah ke rumahnya. Maksudnya itu adalah bahwa kan biasanya itu ketika biku ya melakukan pindah patah, pindah cara, dia kan misalnya jalan di jalan, lalu dia biasanya akan singgah di depan rumah umat, ya, dia hanya berdiri diam, ya, tidak bilang oh tolonglah kasih saya makanan, tidak, dia hanya diam berhenti di rumah, di depan rumah umat, ya, kalau umatnya bersedia mau berdana, maka umatnya akan keluar memberikan dana makanan kepada biku tersebut, ya. Nah, jadi peraturan winaya, ya, salah satu peraturan winaya mengatakan bahwa ketika satu umat sudah diketahui secara jelas bahwa dia itu sudah mencapai tingkat Sotapanna, maka seorang biku tidak boleh berhenti di depan rumahnya. Ada yang mengatakan kenapa? Ya, memang di dalam buku winaya tidak dijelaskan kenapa Sang Buddha membuat peraturan ini. Lantas ada yang mengatakan bahwa karena umat yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ya, umumnya, ya, keinginan mereka itu untuk mencari uang, ya, itu sudah sangat luntur, sehingga umumnya itu ekonomi mereka juga pas-pasan, sehingga kalau misalnya seorang biku berhenti di depan rumah umat tersebut, ya, umat tersebut, ya, padahal untuk makan saja sudah sangat pas-pasan. Nah, kalau dia terpaksa lagi, ya, untuk berdana makanan kepada para biku, maka itu akan membuat dia semakin berat, ya, semakin berat dari segi ekonomi, sehingga oleh Sang Buddha dikatakan bahwa para biku seyogianya tidak berhenti di depan rumah umat tersebut. Tapi itu tentu saja itu secara umum. Ada juga, ya, ada juga sebagian yang walaupun sudah Sotapanna mungkin masih memiliki warisan kekayaan yang banyak, sehingga secara ekonomi tidak sulit, ya. Nah, kalau khusus untuk kondisi orang-orang seperti ini, Sang Buddha memberikan pengecualian, kecuali kalau umat tersebut memang dia secara sengaja mengundang biku, ya, misalnya dia mengatakan Bante, ya, besok singgah di rumah saya untuk menerima makanan, ya. Nah, kalau bikunya mendapatkan undangan khusus seperti itu, maka sang biku boleh, ya, boleh pada saat pindah patah singgah di depan rumahnya untuk menerima dana makanan. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan undangan khusus seperti itu, maka sang biku tidak boleh, ya, tidak boleh berhenti di depan rumahnya untuk menunggu, ya, diberikan dana makanan, ya. Ya, itu adalah contoh dari mengatasi kesedihan. Sekarang mengatasi rasa tangis, ya. Minggu lalu sudah diberikan contoh tentang siapa, Patacara, ya. Patacara seorang ibu yang ininya, ya, kalau kita mengatakan nasibnya itu sangat tragis, ya. Dalam satu malam saja itu kehilangan minimal 5 anggota keluarga, yaitu, ya, pertama-tama suaminya meninggal karena dipatuk ular, lalu kedua anaknya yang masih kecil, ya, satu masih bayi, itu satu ditangkap, dimakan oleh seekor burung elang, lalu satu lagi hanyut dalam sungai, lalu kedua orang tuanya meninggal karena rumah mereka roboh, ya. Jadi karena dalam satu malam kehilangan begitu banyak anggota keluarga, sehingga itu sangat memukul Patacara. Akhirnya Patacara, ya, menjadi tidak waras, ya, menjadi gila. Dalam kondisi gila, ya, dia bertemu dengan Sang Buddha, akhirnya karena
kehebatan dari Sang Buddha, akhirnya tata cara ini berhasil ya ditolong dan akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Lalu setelah itu ya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi tentu saja ya Patacara setelah mencapai tingkat kesucian, ya beliau juga ya berhasil mengatasi apa yang disebut sebagai ratap tangis. Ya, kalau ratap tangis itu adalah orang yang sedang menangis sambil berkata-kata, ya, sambil berkata-kata. Biasanya kan sambil nangis, oh nasibku mengapa demikian, oh suamiku mengapa Anda pergi begitu cepat, begitu. Ya, kira-kira begitu. Itu yang namanya ratap tangis. Ya, jadi itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang pada hari ini kita masih akan mendengarkan sejumlah cerita. Nah, kalimat berikut adalah ya, kalau sebelumnya mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Nah, kalimat berikut adalah mengakhiri penderitaan jasmani dan batin. Ya, karena sebagaimana kita ketahui di dalam Dhamma kita mengenal ya kadang-kadang ada 3 jenis perasaan, ya, yaitu menderita, bahagia, dan netral. Netral itu artinya tidak menderita pun tidak bahagia. Ketika kita mengalami suatu perasaan di mana kita sulit untuk mengatakan perasaan itu adalah bahagia atau menderita, maka itulah yang disebut sebagai perasaan netral. Nah, tapi kadang-kadang juga, ya terutama di dalam Abhidhamma, itu kita mengenal 5 perasaan juga. Ya, kita selain 3 jenis perasaan, kita juga mengenal 5 jenis perasaan. Ya, di dalam sutta sebetulnya juga ada salah satu contohnya ini, ya, bahwa ada yang namanya bahagia secara fisik, maksudnya itu nyaman secara fisik, perasaan nyaman secara fisik. Lalu yang kedua adalah perasaan nyaman secara batin, yaitu bahagia. Ya. Lalu yang ketiga netral, ya. Lalu yang keempat adalah perasaan menderita, ya, secara fisik. Menderita secara fisik, misalnya kakinya sakit, ya, kepalanya sakit, ya, itu disebut sebagai dukkha. Ya. Kemudian ada lagi yang kelima adalah ketidaknyamanan, ya, secara batin, menderita secara batin, itu yang disebut sebagai domanassa. Ya, jadi kalau dukkha itu adalah penderitaan secara fisik, kalau domanassa itu adalah penderitaan secara batin, ya. Jadi ya dikatakan bagi mereka yang sudah berhasil dalam praktek satipatthana, maka akan mampu juga mengakhiri penderitaan secara jasmani dan secara batin. Contoh dari mereka yang mampu mengakhiri penderitaan secara jasmani, ya, di dalam kitab komentar dalam Atthakatha itu diberikan contoh Tissathera, ya, Tissathera, seorang sesepuh, ya, yang dikatakan hidup mungkin di zaman Sang Buddha, karena beliaunya itu diceritakan bahwa beliau hidup di kota Savatthi. Jadi ceritanya Bante Tissa ini, dia itu sebelumnya ketika hidup sebagai umat awam, dia adalah seorang putra dari keluarga yang kaya raya. Ya, dikatakan dia dalam keluarga tersebut dia memiliki harta kekayaan yang banyak sekali, ya, termasuk tentu saja ya barang-barang yang terbuat dari emas, ya, entah itu emas lantakan atau kepeng emas, ya, jadi koin-koin emas, ya. Jadi suatu hari dia meninggalkan ya harta kekayaannya yang banyak, ya,
Lantas dia menjadi seorang biku dan tinggal di sebuah hutan. Ya. Bante Tissa tersebut yang memiliki seorang adik ipar. Ya, adik ipar berarti istri dari adiknya. Nah, istri dari adiknya yang paling kecil. Ya, adik ipar tersebut mungkin dia merasa khawatir bahwa walaupun Bante Tissa ini sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga, siapa tahu suatu saat dia bisa kembali lagi menjadi umat awam, sehingga dia dengan tujuan supaya dia bisa menguasai harta kekayaan keluarga yang banyak itu, sehingga dia mempunyai niat untuk membunuh Bante Tissa. Lantas dia menyewa 500 penyamun untuk membunuh Bante Tissa. Jadi ada 500 penyamun itu mereka dibayar, ya, lalu mereka diminta untuk membunuh Bante Tissa. Lalu datanglah ke 500 penyamun itu ke tempat tinggal Bante Tissa di hutan. Ya, mereka datang lalu mengepung Bante Tissa. Tapi ketika itu mungkin Bante Tissa dia sedang duduk, jadi penyamunnya itu perampok itu juga mereka duduk mengelilingi Bante Tissa. Lantas Bante Tissa melihat dia dikepung oleh 500 orang, ya. Lantas dia bertanya, kalian datang untuk apa? Kenapa kalian datang? Oh, kami mau membunuh Anda. Lantas Bante Tissa mengatakan, oke, boleh, ya, tapi tolong beri saya waktu 1 malam, ya. Besok baru kalian bunuh saya, ya. Kasih saya waktu 1 malam saja, ya. Lalu para penyamun itu mengatakan, ya, apa jaminannya? Ya, Anda minta kami menunda membunuh Anda, lantas jaminan apa yang bisa Anda berikan? Ya, jaminan apa yang bisa Anda berikan? Ya, bahwa malam ini Anda tidak akan melarikan diri. Lantas Bante Tissa langsung mengambil, ya, sebuah batu besar, lantas dihantam ke kakinya sehingga kakinya itu patah, ya, kakinya patah. Lantas Bante Tissa mengatakan, apakah jaminan ini sudah cukup? Lantas ya para penyamun itu percaya dan akhirnya meninggalkan Bante Tissa sendirian. Ya. Lantas Bante Tissa ini dia duduk karena di hutan itu ada tempat untuk meditasi jalan, ya. Jadi dikatakan Bante Tissa dia duduk di ujung dari tempat meditasi jalan, ya. Lalu waktu itu ya beliau menyalakan api mungkin untuk menghangatkan tubuh. Nah, lantas Bante Tissa waktu itu tentu saja karena kakinya itu sudah patah, baru dipatahkan oleh dirinya sendiri, tentu saja kakinya itu sangat sakit, ya. Dia berhasil, ya, waktu itu dia menahan sakit yang hebat, lalu sambil dia merenungkan kembali sila-sila yang telah dia praktekkan. Dia melihat bahwa dia itu silanya bagus, silanya itu tidak ada cacat, ya. Lalu berdasarkan, ya, ingatan-ingatan bahwa perenungan terhadap melakukan refleksi terhadap jalan hidupnya di mana dia itu silanya bagus, ya. Lantas dalam dirinya itu timbul piti, timbul kegembiraan. Lantas setelah itu beliau mulai mengembangkan vipassana. Ya, kita komentar menggunakan istilah vipassana. Jadi oleh karena itu dari sini juga kita bisa lihat bahwa
sebetulnya latihan Satipatthana ini juga bisa dikatakan merupakan sebuah latihan vipassana. Ya. Dan sepanjang malam, ya, sepanjang malam atau dikatakan di dalam kitab komentar sepanjang 3 waktu jaga selama malam hari. Karena kalau di India atau juga diikuti di dalam Buddhis, sehari itu dibagi menjadi 2 bagian, pagi sama malam. Pagi dibagi menjadi 3 bagian, malam ya. Jadi pagi dibagi menjadi 3 bagian, malam juga dibagi menjadi 3 bagian, 3 waktu jaga. Jadi misalnya malam hari itu dihitung dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Kira-kira begitu. Karena dulu kan belum ada jam, ya. Jadi itu kira-kira begitu matahari sudah terbenam sampai matahari muncul kembali, itu dibagi menjadi 3 bagian. Lalu bagian pertama itu kira-kira ya, dari jam 6 sampai jam 10, 4 jam. Lalu waktu jaga itu adalah waktu jaga awal dari malam hari. Lalu waktu jaga tengah itu dari jam 10 malam sampai jam 2 subuh. Lalu dari jam 2 sampai jam 6 subuh itu adalah waktu jaga akhir dari malam hari. Nah, dikatakan ya bahwa Sang Buddha hanya tidur di saat waktu jaga tengah, yaitu antara jam 10 sampai jam 2. Ya. Lalu setelah jam 2, waktu jaga yang terakhir, itu dikatakan Sang Buddha biasanya itu bermeditasi. Ya, jadi Bhante Tissa, ya, dia sepanjang malam, ya, karena dia diberi waktu 1 malam oleh para penyamun, ya, karena besoknya dia sudah akan dibunuh. Jadi selama sepanjang malam itu dia mencoba untuk mempraktekkan vipassana, dia mencoba untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang samana, sebagai seorang petapa. Sehingga ketika fajar menyingsing, beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Setelah itu, ya tentu saja ketika sudah mencapai tingkat kesucian arahat, ya tentu saja pada saat itu beliau juga sudah mampu mengatasi perasaan menderita, ya domanas, mengatasi duka, penderitaan secara fisiknya, ya. Itu cerita yang merupakan contoh dari mengatasi penderitaan jasmani. Kemudian contoh yang lain lagi ini 30 biku, ya, yang sebentar saya ya. Jadi 30 biku, jadi diceritakan bahwa di zaman Sang Buddha masih hidup, ada 30 biku itu setelah mereka mengambil objek meditasi dari Sang Buddha, karena untuk memilih objek meditasi yang cocok untuk diri kita sendiri itu memang tidak gampang. Ya, kalau sekarang kan kita mengenal, dikatakan ada 40 objek meditasi. Ya, ada 40 kamathana. Ya. Jadi di zaman dulu kalau para biku dikatakan kalau para biku mau berlatih meditasi, biasanya mereka bertanya kepada Sang Buddha, kira-kira objek meditasi yang mana yang cocok untuk diri saya. Nah, maka Sang Buddha biasanya akan mengatakan bahwa kalian cocok berlatih meditasi dengan objek ini. Jadi suatu hari ada 30 biku, mereka mendatangi Sang Buddha lalu minta objek meditasi kepada Sang Buddha. Setelah mendapatkan objeknya, lantas para biku mereka ke tempat, mereka langsung memasuki wasa. Oh ya, jadi memang biasa
biasanya untuk meminta objek meditasi itu biasanya itu waktu menjelang puasa. Jadi para biku rencananya selama masa puasa, selama 3 bulan itu, ketika mereka tidak kemana-mana, ya tidak mengembara kemana-mana, ya hanya berdiam di satu tempat saja, mereka ingin melakukan meditasi secara insentif. Ya. Munculnya Karania Metasutta itu juga karena para biku waktu itu juga menghadap Sang Buddha untuk mengambil objek meditasi. Lalu muncul berbagai masalah, akhirnya Sang Buddha membabarkan Karania Metasutta. Ya. Nah, jadi setelah para biku mendapatkan objek meditasi mereka, setelah mendapatkan kamatthana mereka, lantas mereka memasuki puasa. Ya. Jadi ketika mereka sedang puasa, ya mereka berlatih, ya dengan sungguh-sungguh, ya, dan mereka membuat perjanjian, ya, mereka membuat perjanjian bahwa kita tidak saling mengunjungi, ya, kita tidak saling mengunjungi, karena kalau saling mengunjungi maka nanti akan ngobrol yang macam-macam, ya. Jadi mereka mungkin pada saat itu ya pilih tempat tinggal yang jauh-jauh, ya. Jadi antara biku yang satu dengan biku yang lainnya itu tempat tinggal mereka itu ada jaraknya, ya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ngobrol. Tapi selama puasa ada peraturan winaya juga bahwa para biku itu tidak boleh janji untuk sama sekali tidak ngomong, membisu begitu, ya, karena Sang Buddha pernah juga menegur para biku yang berjanji untuk tidak ngomong apa-apa, membisu gitu, ya. Lalu Sang Buddha yang menyebut ya para biku yang membisu tersebut sebagai kambing bisu, ya. Jadi Sang Buddha mengatakan kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan, ya sampaikan saja, tapi bukan berarti ya ngobrol yang bukan-bukan, ya, ngobrol yang tidak penting. Jadi mereka membuat janji supaya tidak saling mengunjungi, ya, kalau tidak ada urusan penting, ya. Dan suatu hari ketika menjelang subuh, ya, ada para biku itu sedang ngantuk, ya, mungkin ketika itu ya mereka sedang meditasi, yang mungkin belum mencapai kesucian, mencapai tingkat tertentu sehingga mereka masih ngantuk waktu subuh, ya. Lantas ada seekor harimau datang lalu menyantap satu persatu biku, ya. Jadi tentu saja bikunya itu tidak disantap dalam satu malam, ya, tapi misalnya malam ini dia menyantap satu biku, lalu besoknya lagi atau beberapa hari menyantap satu biku lagi. Dan karena mereka sudah berjanji untuk tidak saling mengunjungi, sehingga mereka juga tidak walaupun mungkin ada biku yang tahu bahwa ada temannya yang dimakan oleh harimau, tapi mereka diam aja, kan, karena sudah janji tidak akan datang, ya, mendatangi temannya, ya. Jadi mereka diam saja, ya, walaupun mungkin ada yang tahu, ya. Akhirnya ya ada 15 biku yang ditangkap oleh harimau dan disantap, ya, berarti mereka meninggal, ya. Dan ketika pada hari Uposatha, karena para biku itu ya setiap hari Uposatha itu harus berkumpul, ya, untuk membaca Patimokkha, ya, untuk membaca Patimokkha. Patimokkha itu adalah peraturan untuk para biku. Jadi setiap 2 minggu atau setiap hari Uposatha, pada saat bulan gelap maupun bulan purnama, para biku berkumpul, ya, mendengarkan pembacaan Patimokkha. Jadi
para biku itu biasanya itu ada sejumlah biku yang mampu menghafal Patimokkha, mampu menghafal peraturan untuk para biku. Ya, total ada 227 ya peraturan. Itu yang apa ya, yang dasar punya. Sebenarnya masih banyak peraturan di luar 227 itu. Jadi waktu itu para biku berkumpul ya untuk mendengarkan pembacaan Patimokkha. Tujuannya apa? Mendengarkan pembacaan Patimokkha untuk mengingatkan para biku kembali bahwa ada loh peraturan-peraturan seperti itu dan seyogianya itu ditaati. Ya, itu kira-kira pembacaan Patimokkha. Di samping itu pembacaan Patimokkha itu juga menjadi merupakan kesempatan untuk para biku untuk mengakui pelanggaran-pelanggaran winaya yang telah mereka lakukan. Ya, tentu saja itu khusus untuk pelanggaran yang bisa dimaafkan. Karena ada sejumlah pelanggaran yang kalau biku sudah melanggar itu tidak ada maaf untuk dirinya. Ya, ada 4. Ya. Lalu Jadi pada kesempatan membaca Patimokkha pada kesempatan Hari Uposatha, jadi para biku juga ini mengakui kesalahan atau pelanggaran yang telah mereka lakukan. Ya, ada kesalahan yang harus diakui di depan sangga, tapi ada juga kesalahan yang cukup diakui di depan seorang biku. Dan biku tersebut tidak harus seorang biku senior, bisa saja seorang biku yang baru ditahbiskan. Ya, jadi banyak macam peraturan untuk para biku. Dan ketika pada hari Uposatha, para biku itu kumpul bersama, lalu mereka menemukan, wah, jumlah mereka kok berkurang setengah dari 30 biku, ya, tinggal 15 biku. Lantas, ya, ada yang tanya, ya, yang lainnya kemana? Ya, lalu setelah ada biku yang mengetahui bahwa ada biku yang ditangkap oleh harimau dan disantap, ya, akhirnya mereka kembali membuat sebuah kesepakatan baru, ya, yaitu bahwa kalau nanti ada biku yang ditangkap, maka biku mau dimangsa oleh harimau, maka biku tersebut dia harus ngomong, ya, dia harus ngomong, ya. Lantas setelah mereka bubar dari Patimokkha, lantas mereka kembali ke tempat masing-masing. Ya. Suatu hari ada seorang biku muda kembali seperti sebelumnya, ya, mau dimangsa oleh seekor harimau lagi. Ya. Lantas biku itu mengatakan, "Bante, ada harimau, ya, ada macan." Ya. Lantas para biku, ya, yang mendengarkan teriakan ini rame-rame, ya, sambil membawa ranting kayu, ya, sesuatu yang mereka bisa pakai untuk mengusir harimau. Lantas mereka mendatangi biku muda yang berteriak tersebut. Mereka mencoba untuk membebaskan biku muda ini. Ya. Tapi waktu itu biku muda ini sudah digigit oleh harimau dan dibawa pergi. Lantas mereka mengejar. Ya, mereka mengejar, tapi harimau ini dia naik ke satu bukit yang terdiri dari batu, lalu dia bertengger di atas bukit batu tersebut. Para biku itu sulit untuk memanjat bukit batu tersebut. Akhirnya, ya, harimau tersebut mulai menyantap sang biku. Ya, mulai menyantap sang biku. Lantas biku yang lain, ya, tidak bisa apa-apa. Ya, akhirnya mereka mengatakan, ya, dari kondisi seperti ini, ya, kita bisa lihat keistimewaan dari seorang biku.
ya bisa tampak bagaimana kualitas seorang biku dalam kondisi seperti itu. Jadi harimau tersebut dia mulai ya dia waktu itu dia pakai mulutnya untuk menggigit mengangkut ya sang biku. Lantas ketika digigit oleh sang harimau, biku muda tersebut dia mulai melakukan vipassana, ya dia mulai melakukan vipassana untuk mengatasi rasa sakit yang sangat hebat, ya karena gigitan dari harimau tersebut. Dan harimau tersebut dia mulai ya makan dari bagian kaki. Ketika ya katanya ya konon ya menurut kata ketika harimau tersebut mulai gigit dari bagian tumit dari sang biku, ya biku tersebut karena dia melakukan vipassana, dia mempraktekkan satipatthana ya dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu itu dia langsung mencapai tingkat kesucian sotapanna. Lalu ketika ya harimau itu mulai menyantap bagian lututnya, ya jadi ceritanya tumitnya itu sudah habis, ya lalu mulai menyantap bagian lutut, ya biku tersebut yang mencapai sakadagami. Lalu ketika mulai menyantap bagian perut, ya dia mencapai anagami. Lalu ketika mulai menyantap bagian jantung, ya biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Dan bukan hanya arahat saja, tapi arahat yang memiliki ya kemampuan patisambhida. Patisambhida ini adalah biasanya dikatakan ini merupakan kemampuan analisis. Kalau menurut saya ini merupakan kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa yaitu mampu ya menggunakan ketika mengucapkan sesuatu, dia mampu menggunakan kata-kata yang tepat, lalu dia mampu memahami suatu kalimat yang sulit, ya mampu ya menyampaikan sesuatu secara jelas, ya secara sistematis. Itulah yang disebut sebagai kemampuan patisambhida. Ya, jadi inilah contoh dari contoh yang lain, di mana ketika seseorang sudah berhasil mempraktekkan satipatthana, mencapai kesucian, maka dia akan mampu mengatasi penderitaan secara fisik juga. Ya, kalau tadi contoh sebelumnya itu adalah Bante Tissa. Sekarang ya barusan kita juga melihat contoh 30 biku. Ya, di mana ya kebanyakan para biku itu disantap oleh harimau. Contoh yang lain lagi, ya, contoh yang lain lagi, ya, yaitu ini dikatakan ini ada di zaman dulu, ya, di Sri Lanka ada seorang biku, ya, seorang mahathera yang namanya Pittamala, ya, Pittamala. Dia sebelumnya itu adalah seorang pegulat. Waktu sebelum menjadi biku, dia adalah seorang pegulat. Tapi suatu hari dia mendengarkan pembabaran Dhamma, di mana ada satu kalimat yang sangat menyentuh dia. Ya, ini sebetulnya mungkin kutipan dari sutta. Jadi dia sedang mendengarkan ceramah Dhamma, di mana pada saat itu ya biku yang memberikan pembabaran Dhamma itu mengutip sebuah sutta di mana Sang Buddha pernah mengatakan, oh para biku, ya jasmani itu bukan milik kita. Oleh karena itu kita perlu ya meninggalkannya, perlu menanggalkannya. Maksud itu jangan melekat pada jasmani kita. Ya. Dan dikatakan juga oleh Sang Buddha bahwa kalau kita sudah tidak melekat lagi pada jasmani kita, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar
dari ini ketidakmelekatan tersebut kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, setelah mendengarkan ucapan Sang Buddha ini, lantas Bante Pitamala itu dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga, ya, karena dia pikir ya betul bahwa jasmani ini bukan milik diri kita, termasuk juga perasaan kita, ya, bukan milik kita, ya, hanya suatu fenomena, ya, suatu fenomena saja. Nah, lantas dia menjadi seorang biku. Dikatakan bahwa pada saat itu, ya, dia pergi ke Mahawihara, karena kita tahu bahwa di zaman dulu itu di Sri Lanka ada dua wihara besar, satu yang namanya Mahawihara, satu yang namanya Abhayagiri. Kalau Mahawihara itu adalah wihara Theravada, sedangkan wihara Abhayagiri, ya, dari peninggalan sejarah itu diketahui bahwa itu biku yang tinggal di Abhayagiri itu macam-macam. Ada yang penganut ada yang penganut Theravada, ada penganut Mahayana, ada penganut Tantrayana. Karena dari ekskavasi, ya, arkeologi itu ditemukan juga bahwa di keruntuhan Abhayagiri ditemukan patung-patung dari Tantrayana. Sedangkan kalau Mahawihara itu umumnya itu Theravada. Jadi dikatakan dari Abhayagiri itu ini para biku di sana pada zaman dulu itu ada menulis sebuah rangkuman buku rangkuman Dhamma yang disebut sebagai Vimutti Magga. Ya, Vimutti Magga. Lalu kayak Vimukti Marga, ya, Vimukti Marga itu merupakan rangkuman ajaran Sang Buddha, di mana kategorinya itu dibagi menjadi sila, samadhi, panya. Ya. Lalu dikatakan, ya, artinya para biku Mahawihara juga melihat para biku Abhayagiri menulis buku itu, artinya para biku, ya, di Mahawihara, terutama Bante Buddhaghosa, karena Bante Buddhaghosa pernah tinggal di Mahawihara ini, ya, akhirnya Bante Buddhaghosa juga menulis sebuah buku rangkuman versi Theravada yang kita kenal saat ini sebagai Visuddhi Magga. Ya, jadi Bante Pitamala ini dia pergi ke Mahawihara, ya, hidup sebagai seorang biku, ya, dan ya, setelah dia ditabiskan menjadi biku, dia diupasampada, lalu lantas dia mencoba untuk menghafal dua Patimokkha. Ya, memang tadi sebelumnya sudah dikatakan para biku itu setiap hari uposatha perlu mendengarkan pembacaan Patimokkha. Tapi ada sejumlah biku mereka ingin lebih dalam lagi, yaitu mereka menghafal Patimokkha. Bukan hanya Patimokkha untuk para biku, mereka juga menghafal Patimokkha untuk para bikuni. Kenapa mereka juga mau menghafal Patimokkha bikuni? Karena waktu bikuni masih ada, itu para bikuni juga diwajibkan untuk setiap pada hari uposatha untuk mendatangi, ya, biku yang sudah ditunjuk untuk mendengarkan pembabaran Dhamma dari mereka. Ya. Jadi ada sejumlah biku, ya, untuk supaya memiliki pemahaman Dhamma yang lebih dalam, ya, bukan hanya mampu menghafal Patimokkha untuk biku, tapi juga mencoba untuk menghafal Patimokkha untuk para bikuni. Jadi Bante Pitamala ini dia setelah menjadi biku, setelah ditabiskan menjadi biku, setelah diupasampada, ya, beliau juga mencoba untuk menghafal, ya, dua Patimokkha. Dan setelah itu, ya, kembali lagi seperti cerita semula, ya, dia bersama 30 biku, ya, rupanya angka 30 ini merupakan angka favorit, ya, zaman dulu,
Ya, jadi dia bersama 30 biku ya pergi ya untuk melaksanakan tugas seorang petapa. Dengan kata lain, yang mungkin sekarang di zaman sekarang kita kenal sebagai istilah retret. Ya, jadi ketika sedang retret tersebut sedang melakukan meditasi secara intensif, ya, ketika sedang sungguh-sungguh mempraktekkan satipatthana, ya, suatu saat ya dia merasa bahwa kakinya itu sulit untuk jalan, ya, sulit untuk jalan. Akhirnya karena masih mau tetap praktek, ya, sehingga pada saat meditasi jalan, ya, karena sudah tidak mampu berjalan lagi dengan normal, akhirnya walaupun ya ini kakinya sakit, tapi dia tetap mencoba untuk sambil berlutut, sambil jalan. Ya, dia melakukan meditasi jalan. Ya. Suatu malam, seorang pemburu, ya, dia dalam kegelapan dia lihat ada sesuatu yang bergerak, ya. Karena biku ini dia kan berjalan dengan lutut, ya, sehingga lebih rendah dari orang, sehingga oleh sang pemburu dalam kegelapan malam itu dia kira itu adalah seekor binatang, sehingga dia langsung membidik binatang tersebut. Dia mencoba untuk memanahnya. Panah tersebut itu kena biku tersebut. Dan sang pemburu ini dia rupanya setelah membidik dia langsung pergi. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu kenapa dia tidak mengambil hasil buruannya, tapi dia langsung pergi. Ya, dia sudah tidak mau tahu lagi. Ya, yang kasihan sang biku yang kena panah. Lantas sang biku yang kena panah, dia mencoba untuk mencabut panahnya, lalu dia mencoba untuk menutupi luka yang cukup besar gara-gara panah ini. Dia mencoba menutupi luka tersebut dengan rumput, ya. Mungkin pada saat itu sedang keluar darah yang banyak, dia mencoba untuk menyumbat, ya, keluarnya darah tersebut, ya. Lantas ya dia duduk, lantas ya dia mulai melakukan vipassana, dia mulai mengembangkan vipassana, mencoba mempraktekkan satipatthana secara lebih intensif lagi. Akhirnya ya dikatakan bahwa beliau mencapai tingkat kesucian arahat yang disertai dengan kemampuan pati sambhita. Ini merupakan contoh yang lain lagi dari bagi mereka yang berhasil dalam mempraktekkan satipatthana, maka akan mampu mengatasi penderitaan secara jasmani. Oke, nah sekarang ya, tadi kan kita sudah melihat 3 contoh tentang mengatasi penderitaan secara jasmani. Sekarang kita lihat contoh, ya, kita akan mendengarkan cerita contoh dari mengakhiri penderitaan secara batin. Ya, nah, ini adalah cerita tentang Dewa Saka. Ya, Dewa Saka. Dikatakan bahwa Dewa Saka merupakan pimpinan para dewa, ya, di surga Tawatimsa. Ya. Suatu hari ya dia melihat munculnya 5 tanda kematian dia. Maksud itu dia mati dari alam dewa. Ya, dia mati dari alam dewa. Lantas dia timbul, ya,
timbul ini ketakutan dalam dirinya, ya, timbul kesedihan dalam dirinya. Ya. 5 tanda kematian dewa itu apa? Yaitu yang dikatakan di dalam kitab komentar, dikatakan bahwa biasanya itu ya dewa ya itu punya apa hiasan gitu, ya ada hiasan entah itu di kepalanya maupun di badannya. Nah, bunga yang menghias ya jasmaninya itu kalau dalam keadaan normal itu biasanya itu ya bunganya bagus. Tapi kalau dia sudah menjelang kematian, itu bunganya menjadi layu. Ya. Lalu warna busananya yang supaya kelihatan bagus itu warnanya mulai memudar. Ya. Lalu biasanya dewa itu wangi. Ya. Tapi ketika dia sudah mulai ya menjelang kematian, maka ketiak dan badannya itu mulai berkeringat, alias mulai berbau. Ya, mulai tidak sedap wanginya. Lalu wajahnya yang semula sangat cerah begitu bagus, ya kelihatan ganteng atau kelihatan cantik, maka wajahnya akan menjadi jelek. Lalu karena mengetahui ya ini sudah mau meninggal, sehingga hatinya pun itu diliputi, ya batinnya diliputi oleh kegelisahan. Jadi ketika itu ya karena muncul 5 tanda-tanda ini, ya akhirnya Dewa Saka yang menghadap ke Sang Buddha. Ya, lantas Sang Buddha ya mengucapkan kata-kata ya yang menenangkan ya batin Dewa Saka tersebut, dan Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada Dewa Saka bersama ya dewa-dewa yang lain yang ikut Dewa Saka untuk menghadap Sang Buddha. Dikatakan ada 80.000 dewa yang menyertai Dewa Saka. Ya. Setelah mendengarkan pembabaran Dhamma dari Sang Buddha, lantas Dewa Saka itu langsung mencapai Sotapanna bersama dewa-dewa yang lain yang ikut beliau menghadap ke Sang Buddha. Ya, jadi banyak sekali dewa yang mencapai tingkat kesucian pada saat itu. Ya, jadi oleh karena itu dari contoh ini dan contoh-contoh yang lainnya kita bisa lihat sebetulnya terlahir sebagai dewa juga not too bad, ya tidak jelek juga, ya. Misalnya waktu pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta waktu itu hanya 5 orang yang mencapai tingkat kesucian. Ya, tapi dewa yang ikut mendengarkan itu dikatakan itu ratusan ribu, ya bahkan lebih banyak lagi yang mencapai tingkat kesucian. Ya, ya jadi akhirnya ya Dewa Saka ya setelah mencapai tingkat kesucian konon ya dia meninggal betul. Tetap dia mengikuti hukum alam, meninggal, tapi dia terlahir kembali sebagai Dewa Saka. Ya. Posisi Dewa Saka ini sebagai pimpinan para dewa itu sebetulnya adalah suatu nama jabatan. Jadi kalau misalnya Dewa Saka ini dia betul-betul meninggal dan dia terlahir di alam lain, berarti jabatan Dewa Saka ini akan diisi oleh makhluk yang lain. Ya, makhluk yang lain yang terlahir di alam Tawatimsa ini. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh dari keampuhan dari Satipatthana, di mana ketika seseorang diliputi oleh penderitaan secara batin, ya domanasa, ya misalnya Dewa Saka ini, maka dia akan mampu mengatasinya. Ya, saya habiskan ini saja, ya cerita yang terakhir. Ya, cerita yang terakhir, cerita tentang ini mengatasi ini juga, mengatasi domanasa, mengatasi penderitaan secara batin.
Nah, cerita ini berhubungan dengan satu dewa yang namanya Subrahma. Ya, waktu itu dikatakan Dewa Subrahma ini dia dikelilingi, dia hidup, tentu saja dia sebagai dewa ya, hidup di surga dan dikelilingi oleh 1000 bidadari. Ya, 1000 bidadari. Bahasa Pali dari bidadari itu acara, ya, acara. Kalau bahasa Sanskertanya misalnya di Candi Borobudur, ya istilahnya itu apsara, apsara, ya, yaitu bidadari. Ya. Jadi waktu itu ya ada suatu saat ada 500 bidadari itu mereka sedang ini memetik ya bunga dari pohon, ya sedang bermain-main lah di suatu taman, ya mereka sedang bermain-main di suatu taman lalu mereka memetik bunga yang ada di pohon. Ya ketika itu ya mungkin karena ajalnya sudah tiba, sehingga mereka meninggal. Setelah meninggal, lalu mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Sebagai dewa, itu mereka mampu melihat seseorang setelah meninggal itu akan terlahir di alam mana. Jadi Subrahma ini dia melihat 500 bidadari yang biasanya mengelilingi dia, itu setelah meninggal, ya, ketika sedang memetik bunga di taman, itu ini terlahir di alam neraka. Lantas, ya tentu saja ini sesuai dengan karma mereka. Ya. Lantas waktu itu dia ingin tahu bagaimana ya dengan diri saya. Saya kan atasan mereka, ya mereka tiap hari mengelilingi saya. Bagaimana dengan saya? Apakah ajal saya juga akan tiba? Lalu setelah saya meninggal, saya akan terlahir di alam mana? Setelah diteropong, ya, setelah diteropong, ternyata dia melihat bahwa dia akan terlahir di alam neraka juga. Wah, dalam dirinya itu timbul ketakutan, ya, timbul ketakutan. Ya, ketakutan itu termasuk salah satu bentuk domanasa, ya, yaitu penderitaan secara batin. Ya, jadi ya oleh karena itu ya beliau ini sebetulnya ketakutan itu kan adalah kebencian, ya kebencian. Tapi seperti minggu lalu saya sebutkan pada saat timbul kebencian juga akan muncul penderitaan secara batin. Nah, jadi dalam dirinya itu timbul domanasa, ya karena mengetahui bahwa dirinya itu nanti juga akan terlahir di alam neraka, ya lantas dia berpikir saya harus bertemu dengan sang guru, yaitu bertemu dengan sang Buddha. Lantas dia bersama 500 bidadari itu ya, yang biasanya mengelilingi dia itu menghadap ke sang Buddha. Ya. Nah, ketika bertemu dengan sang Buddha, beliau berkata, ya, senantiasa diliputi oleh ketakutan dengan batin yang cemas, ya terhadap hal-hal, ya terhadap kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Maksudnya itu dia akan terlahir di alam neraka, ya tentang kelahiran saya yang akan datang, ya apabila ya Sang Buddha, apabila ada hal yang mampu mengatasi ketakutan, tolonglah sampaikan kepada kami. Ya. Ucapan ini ya bisa ditemukan di dalam, atau cerita ini bisa ditemukan di dalam Samyutta Nikaya. Itu jilid 1 halaman 98. Tapi ini merupakan versi Tipitaka versi Myanmar. Versi Myanmar. Lantas ya Sang Buddha mengatakan tidak ada cara lain selain faktor pencerahan, bertapa, pengendalian indera, dan ketidakmelekatan terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang lebih baik yang
Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Itulah yang saya lihat. Ya. Jadi konon ya setelah itu Sang Buddha membabarkan Dhamma, dan setelah mendengarkan pembabaran Dhamma ini Dewa Subrahma ini bersama 500 bidadarinya itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, ya lantas setelah itu ya beliau dewa bersama 500 bidadari ini ya kembali ke tempat tinggal mereka semula ya, dan mereka ini setelah kematiannya itu juga mereka terlahir kembali sebagai dewa lagi. Nah, jadi ini merupakan contoh di mana suatu makhluk ya, ketika sudah berhasil mempraktekkan satipatthana yang sudah mencapai kesucian, ya, entah itu arahat atau bahkan hanya sotapanna, itu mampu mengatasi penderitaan baik secara batin maupun secara fisik. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Ya, kalimat yang ke 1, 2, 3, 4. Ya, kalimat yang keempat dari paragraf yang kedua dari Mahasatipatthana Sutta ini. Ya, saya pikir itu saja ya bisa kami sampaikan pada malam ini. Kami kembalikan ke moderator. Ya, silakan. Ya, Bante, terima kasih Bante atas paparannya yang luar biasa ya Bante ya. Saya sangat tertegun waktu tadi yang Bante sharing ketika dia masuk ke dalam satipatthana yang sangat dalam. Seorang biku tuh waktu dimakan harimau itu ini ya Bante ya, makan dia punya lututnya langsung tingkat kesucian ya Bante ya, saking dia mendalamin meditasinya ya Bante ya. Tapi pertanyaan Bante, kenapa bisa seperti itu Bante? Apakah dia memiliki keyakinan yang kuat, ataukah dia bisa melihat proses timbul, berlangsung dan lenyap itu, perasaan dia itu tanpa dia mengikuti perasaan itu. Jadi bisa dibilang seperti ini, seperti kita menonton sebuah film, sebuah layar televisi, tapi perasaan kita tuh tidak hanya ke dalamnya Bante. Jadi menonton sekedar menonton. Apakah dia sudah mencapai seperti itu Bante? Jadi di mana dia merasakan perasaan itu hanya muncul baksonya, tapi dia tidak tetap UPK, dan misalnya muncul sakit di fisiknya, dia juga UPK Bante. Ya gimana Bante? Ya, kalau menurut saya ya itu karena pada saat dia dimakan tersebut dia mencapai kesucian, dan kesucian itu yang mampu mengatasi penderitaan yang ada. Karena kalau misalnya hanya sekedar melihat timbul, berlangsung dan tenggelam dari fenomena batin atau jasmani begitu, itu kalau belum mencapai kesucian juga belum mampu untuk mengatasi penderitaan yang hebat seperti ini. Jadi saya pikir ya karena sudah mencapai kesucian ya, sampai ke sotapanna atau arahat, sehingga itulah yang membuat biku tersebut mampu menahan ya sakit yang hebat tersebut. Ya, Bante, mungkin saya boleh bertanya lagi ya Bante ya, mungkin dari pengalaman. Terkadang Bante, waktu kita meditasi ya Bante ya, terkadang misalnya seperti mengantuk. Terkadang kita, atau pikiran Bante, terkadang kita melihat ada bentukan kilesa satu yang kasar ya Bante ya. Misalnya seperti kita melihat fenomena yang dia tuh muncul, berlangsung, dan lenyap Bante. Tapi ketika momentum dia itu lenyap ya Bante ya, terkadang kan dia bisa muncul lagi Bante. Tapi ada yang saya meneliti di dalam itu, dia bentukannya tuh misalnya seperti ngantuk, tapi ada pikiran Bante, misalnya seperti sombong Bante, misalnya dia kan muncul ya Bante. Nah, fenomena seperti itu
yang berubah-ubah tuh memang dia frekuensinya ngantuk atau menurun, tapi maksudnya dia lenyap Bante, tapi abis itu yang fenomena berikutnya dia muncul dalam skala yang seperti itu Bante, misalnya ngantuk dan sombong Bante. Pertanyaannya di sini adalah ketika seseorang itu berlatih ya Bante ya, lebih baik dia melihat semuanya sampai lenyap Bante, atau per fenomena itu lenyap kita sudah meditasi, karena terkadang kan sewaktu kita latihan itu kan ini ya Bante ya, ada yang batasin sejam kayak gitu, ada yang batasin ya cuman berapa menit gitu. Tapi apakah sebenarnya kita memang harus melihat dia dari muncul, berlangsung, lenyap sampai ke akarnya Bante? Ya, biasanya memang ketika kita sedang ngantuk, itu memang pikiran kita itu biasanya banyak pikiran yang muncul. Jadi oleh karena itu objeknya itu terlepas, ya, objeknya terlepas dari kesadaran kita. Jadi dikatakan, jadi oleh karena itu sebetulnya cara untuk mengatasi ngantuk adalah kita memegang kembali objek kita. Ya, ketika objek lepas, maka ya berarti pada saat itu kita sedang melamun, muncul berbagai pikiran. Sebetulnya bukan hanya dari kesombongan saja. Ya, jadi biasanya itu ya memang ini merupakan ngantuk, ini merupakan salah satu rintangan ya yang cukup besar dari meditasi. Istilah kerennya itu adalah hinamida. Biasanya itu ketika kita sedang meditasi, ya umumnya bagi seorang pemula, ketika kita sedang meditasi lalu kita merasakan kedamaian yang dalam begitu, itu biasanya itu perlu dicurigai, itu merupakan tanda-tanda awal ngantuk. Ya, tanda-tanda awal ngantuk. Jadi ketika sedang ngantuk berarti objeknya itu terlepas, ya, terlepas dari kesadaran kita. Oleh karena itu supaya tidak ngantuk, kita perlu menangkap kembali objeknya, atau objeknya itu menjadi kabur. Ya, dengan kata lain, persepsinya itu menjadi tidak jelas, maka kita perlu memperkuat persepsi kita. Ya, memperkuat persepsi, yaitu objeknya yang semula kabur, itu kita membuat menjadi jelas kembali. Kita menangkap kembali objeknya. Maka dengan demikian, maka kita akan mampu mengatasi ngantuk. Ya, itu kira-kira jawaban saya. Nah. Ya, baik. Terima kasih Bante. Berikutnya Bante di kolom komentar Zoom, ini tuh pertanyaan dari saudara Wahidin Johan. Selamat malam Bante Titayano Wandami. Mohon berikan penjelasan sebagai berikut. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Pertama adalah bagaimana pengertian tentang UPK Wedana. Yang kedua, kenapa Sukha Wedana mengarah ke Lobha dan Domanassa Wedana mengarah ke dosa, dan UPK Wedana mengarah ke moha. 1, 2. Pertanyaan ketiga adalah saat makan, ada rasa enak atau tidak suka. Enak atau tidak suka itu wedana. Sama juga saat tubuh mendapat sentuhan, ada enak dan tidak enak. Ada enak dan tidak enak. Kan wedana. Tapi saya dapat pengarahan, itu bukan wedana. Itu bukan perasaan. Tapi winyana. Saya bingung Bante, tolong arahannya. Ya, silakan Bante. Ini pertanyaan bagus. Iya, Bante. 3 pertanyaan. Mungkin UPK ya, tentang apa itu UPK? Perasaan UPK. Biasanya itu di dalam sutta tidak menggunakan istilah UPK. Biasanya itu menggunakan istilah adukama sukha. Jadi aduka sama asuka. Jadi itu bukan duka, juga bukan suka.
bukan menderita, juga bukan bahagia. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika kita mengalami suatu perasaan di mana kita tidak mampu mengatakan atau sulit bagi kita untuk mengidentifikasikan perasaan itu sebagai bahagia atau menderita, maka bisa dikatakan bahwa perasaan yang kita alami pada saat itu adalah perasaan netral, perasaan UPK, ya. Itu. Nah, kenapa pada saat kita mengalami kebahagiaan, cenderungnya itu kita loba. Ya, memang biasanya kalau kita bahagia, kita ingin terus-menerus menikmati kebahagiaan itu. Keinginan untuk terus-menerus menikmati kebahagiaan itu, ya itu namanya kita menjadi suka dengan perasaan tersebut, suka dengan perasaan bahagia, suka dengan perasaan suka tersebut, maka ya itu disebut sebagai loba. Lalu ketika kita mengalami penderitaan, ya biasanya itu kita menolak perasaan menderita tersebut. Ya, kita menolak. Penolakan itu ketidaksukaan. Ya, hati-hati beda ya, suka sama suka. Ya, ketidaksukaan tersebut itulah yang disebut sebagai dosa, kebencian atau penolakan. Ya, penolakan Pak 3. Ya, jadi umumnya yang tidak perasaan tidak bahagia, perasaan menderita akan membuat kita menolak perasaan tersebut. Kita menolak pengalaman tersebut. Kita menolak untuk mengalami hal-hal seperti ini. Penolakan inilah yang disebut sebagai dosa. Ya. Dan dikatakan ketika kita mengalami perasaan netral, itu akan mengalami moha. Sebetulnya belum tentu juga, ya, belum tentu, ya. Kalau mengalami perasaan netral itu belum tentu kita akan mengalami moha juga. Tapi memang ada sejumlah orang, ya, bisa saja pada saat mengalami perasaan netral, dia juga dalam batinnya itu timbul moha. Tapi bisa saja. Jadi ketika seseorang dia mengalami perasaan UPK netral begitu, tapi dia mampu melihatnya dengan panjang, ya, dia mengetahuinya secara jelas, maka ya dalam dirinya itu tidak ada moha, ya. Jadi belum tentu, ya. Itu jawaban saya. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Yang ketiga apa ya tadi? Suaranya. Yang ketiga. Maaf Bante, saya mute tadi. Yang ketiga, saat makan ada rasa enak atau tidak suka. Enak atau tidak enak itu wedana kan? Sama juga saat tubuh mendapat sentuhan, ada enak. Ya. Rasa enak ya biasanya itu rasa enak memang juga bisa menimbulkan kemelekatan. Jadi biasanya itu kita rasa enak menimbulkan hati-hati ya. Ini sensasi enak ya. Sensasi enak biasanya itu akan menimbulkan perasaan bahagia. Ya. Sensasi enak akan menimbulkan perasaan bahagia, sedangkan sensasi tidak enak, ya misalnya pahit, ya itu akan menimbulkan perasaan tidak bahagia, perasaan menderita. Nah, jadi oleh karena itu, ya biasanya enak itu akan menimbulkan loba, ya tidak enak akan menimbulkan penolakan. Tapi dikatakan ya, jadi sebetulnya ya enak ini ya, yang kita katakan enak ini memang banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Bisa saja dalamnya itu ada
kandungan perasaan. Tadi kita mengetahui itu sebagai enak itu karena adanya kesadaran kita. Jadi bisa saja ya dikatakan ya untuk mengetahui enak itu karena ada winyana, ada kesadaran yang menyadarinya. Ya, tapi saya pikir kalau enak itu sendiri itu bukan winyana. Ya, enak itu sendiri bukan winyana. Winyana itu adalah consciousness. Winyana itu adalah kesadaran. Ya, jadi itu lebih cenderung ke perasaan. Ya, itu lebih cenderung ke perasaan. Ya, itu menurut apa? Itu adalah jawaban saya. Itu menurut pandangan saya. Oke, ya baik Bante. Bante, kalau ini yang saya dengar ya Bante ya. Demikian yang telah saya dengar Bante. Katanya yang pernah saya dengar itu katanya winyana itu adalah sebuah kesadaran Bante. Tapi itu adalah sebuah kesadaran yang terhanyut Bante, mengikuti loba, dosa, dan moha, dan itu dari bentukan pikiran dari 5 panca indria. Bagaimana pendapat Bante menurut hal ini Bante? Ya, kalau di dalam Abhidhamma kan kita mengetahui ada 5 winyana. Caku winyana, sopa winyana, gana winyana. Caku winyana. Caku itu winyana kesadaran penglihatan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ya, timbul kesadaran bahwa ada sesuatu. Tapi kita mengetahui ada sesuatu itu melalui mata, ya, sehingga caku winyana itu itu disebut sebagai caku winyana. Caku itu artinya mata. Sota winyana itu ketika kita mendengarkan sesuatu timbul kesadaran pendengaran, dan ketika kita sadar ada suara, ya, di mana kita mengetahuinya melalui indera pendengaran kita, ya, melalui telinga kita, ya. Jadi itu disebut sebagai sota winyana, ya, kesadaran tentang adanya suatu suara. Ya. Gana winyana itu yang dari segi penciuman. Begitu juga nanti ada kesadaran tentang pengecapan, ya, pengecapan, ya, itu melalui lidah, ya, lidah. Misalnya kita rasa ini manis, ya, ini kita merasakan ini merupakan pahit, ya, asin, ya, itu melalui kesadaran pengecapan. Lalu apalagi ya, kesadaran sentuhan, ya, kesadaran sentuhan. Jadi ketika tangan kita menyentuh sesuatu atau kaki kita menyentuh sesuatu dan kita tahu ada sentuhan tersebut, ya, kita tahu ada sentuhan, maka itu merupakan suatu karena adanya kesadaran sentuhan ini. Biasanya ya melalui panca indera ini, ya, kita mampu menangkap, kita mampu menyadari suatu objek melalui panca indera itu. Biasanya kita menggunakan istilah winyana. Jadi winyana itu adalah kesadaran. Jadi kalau perasaan itu biasanya istilah bahasa Palinya itu adalah wedana. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Bante, terima kasih Bante. Berikutnya Bante, ada pertanyaan dari saudara Rio Sanjaya dari Pontianak. Izin bertanya Bante, seperti yang Bante paparkan barusan mengenai itu, bagaimana cara memanage UPK dan panya yang kita miliki Bante? Dikarenakan dua unsur ini hampir sama dan memiliki manfaat
manfaat yang sama, serta ujung-ujungnya di mana akan menghasilkan ketenangan atau kebahagiaan. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu ini UPK atau Panya, Bante. Gitu. Apakah jelas ya suaranya? Bagaimana memanage UPK sama Panya. Dan Panya. Ya. Ya, yang kita miliki. Iya. Karena bagi dia hampir sama dan memiliki manfaat yang sama. Silakan, Bante. Ya. UPK ini kita harus hati-hati. UPK bisa mempunyai dua makna. Satu, UPK itu sebagai perasaan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dia sebagai perasaan, maka dalam sutra menyebut itu sebagai adukama asuka. Bukan penderitaan pun bukan kebahagiaan. Jadi itu merupakan perasaan. Kemudian ada lagi UPK yang lain. Pengertiannya beda. Dia bukan perasaan. Dia merupakan salah satu dari 4 Brahma Wihara. Kita tahu 4 Brahma Wihara itu terdiri dari metta, karuna, mudita, sama UPK. Nah, UPK yang ada di dalam 4 Brahma Wihara ini beda sama UPK sebagai perasaan netral. Perasaan tidak menderita pun tidak bahagia. Jadi UPK di dalam 4 Brahma Wihara ini biasanya itu kita sebut sebagai keseimbangan batin. Dalam Abhidhamma itu biasanya disebut sebagai tatra majat tata, ya, atau batin, kondisi keseimbangan, ya, kondisi berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah, yaitu batin kita itu berada dalam keseimbangan. Tidak suka terhadap sesuatu, juga tidak suka terhadap sesuatu. Jadi tidak melekat pada sesuatu, tidak loba terhadap sesuatu, juga tidak menolak sesuatu. Itu yang disebut sebagai UPK, ya, sebagai UPK atau tatra mancat tata, ya, yaitu keseimbangan batin. Jadi sekali lagi, ya, ketika kita menggunakan istilah UPK, ya, kita harus menyadari, ya, kita harus tahu bahwa UPK mempunyai dua makna. Itu sebagai perasaan netral atau sebagai keseimbangan batin. Itu dua hal yang berbeda. Keseimbangan batin itu adalah bukan suka pada, bukan loba terhadap sesuatu, juga bukan, ya, dosa terhadap sesuatu, bukan suka pada sesuatu, juga bukan menolak sesuatu. Jadi kita biasa-biasa saja, ya, perasaannya netral, bukan perasaan netral. Kita apa ya namanya, istilahnya itu cuek, ya, kita cuek, ya, kita tidak menolak, juga tidak melekat, ya. Ya, bias. Kadang-kadang ada orang mengatakan itu adalah tidak peduli, ya, tidak peduli, UPK, ya, keseimbangan batin. Nah, jadi itu makna dari UPK. Lalu kalau Panya itu kebijaksanaan. Secara harafiah artinya kita mengetahui secara mendalam, ya, kita mengetahui secara mendalam suatu fenomena. Ya, Panya itu kalau bahasa Sanskertanya itu prajna, pra itu sampai ke dalam, nya itu mengetahui, atau ya mungkin kadang-kadang itu namanya insight, ya. Itu merupakan kemampuan untuk mengetahui sesuatu secara mendalam. Dan minggu lalu kalau nggak salah juga sudah disebutkan ada 3 jenis Panya, pengetahuan atau kebijaksanaan yang kita dapatkan melalui pendengaran, mendengar ceramah, membaca dhamma, ya, membaca buku, ya, menonton video, itu Sukamaya Panya. Lalu pengetahuan
pengetahuan atau kebijaksanaan yang kita peroleh dari hasil perenungan. Lalu yang ketiga, pengetahuan atau kebijaksanaan yang kita dapatkan melalui meditasi, pengembangan batin. Nah, itu lebih bersifat intuitif. Ya, jadi ya, dari UPK sama PANYA itu dua hal yang berbeda. Ya, ketika kita menghadapi suatu objek, ya, batin kita itu seimbang, ya, bukan suka pada objek tersebut, juga bukan benci pada objek tersebut, ya, itu adalah UPK. Ketika kita mampu melihat, ya, biasanya itu ketika kita mampu melihat objek tersebut, kita mampu menghadapi objek tersebut dengan bijaksana, kita mampu melihat objek tersebut dengan PANYA, maka biasanya itu batin kita itu juga akan seimbang, atau bahkan ya sebenarnya ini saling berinteraksi. Kita hanya mampu melihat suatu objek secara jelas ketika batin kita itu berada dalam keseimbangan. Ya, kemudian ketika kita sudah memahami objek tersebut, batin kita juga cenderung akan menjadi seimbang juga. Ya, jadi memang kaitan antara PANYA dengan UPK ini itu sangat hubungannya itu sangat erat, ya, hubungannya sangat erat. Jadi supaya bisa memiliki PANYA, kita perlu menghadapi suatu objek dengan batin yang seimbang. Lalu setelah mampu melihat melihat hakikat dari objek tersebut, batin kita juga akan menjadi lebih seimbang lagi. Itu kira-kira hubungan antara UPK dengan PANYA. Ya, baik Bante, terima kasih Bante. Berikut pertanyaan dari Harry Yana Beck, ya Bante ya. Apa yang menjadi tolak ukur kemampuan melihat fenomena perasaan dan jasmani? Ya, silakan Bante. Apa yang menjadi tolak ukur kemampuan melihat fenomena perasaan dan jasmani? Melihat di sini, ya, jangan berpikir itu melihat melalui mata, ya. Melihat di sini itu kalau dalam Mahasatipatthana Sutta itu istilah Palinya itu anupasana. Pasana itu berasal dari kata pasati. Pasati itu melihat. Anu itu follow, ya, terus menerus, gitu. Melihat secara terus menerus, atau dengan kata lain kita mengamati, ya. Mengamati di sini bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran kita mengetahuinya, ya, kita mengetahuinya. Jadi melihat jasmani maksudnya di sini adalah kita kalau di dalam Mahasatipatthana Sutta dikatakan melihat jasmani kaya nupasana, ya. Kaya nupasana adalah contoh yang diberikan adalah ketika kita sedang jalan, kita tahu kita sedang jalan. Ketika tangan ditekuk, kita tahu tangan ditekuk. Ya. Itu yang ada di dalam Mahasatipatthana Sutta. Tapi dalam buku komentar ya diberi diberi definisi yang lebih dalam lagi, yaitu mampu melihat, ya, rupa, ya, mampu melihat secara rinci jenis-jenis rupa begitu, ya. Tapi kalau di dalam Mahasatipatthana sendiri ya dikatakan ketika, ya, jasmani kita mengalami perubahan, ya, kita tahu perubahan yang terjadi, ya, berarti kita sudah mampu untuk melihat jasmani. Kita mampu melakukan kaya nupasana. Ya. Begitu juga dengan wedana nupasana. Wedana nupasana ketika batin kita mengalami penderitaan, ya, kita menyadarinya. Ketika batin kita mengalami kebahagiaan, kita menyadarinya. Ya. Tadi dikatakan bahwa ada 5 perasaan. Ya.
bahagia secara jasmani dan bahagia secara batin. Biasanya itu bagi batin yang belum terlatih, biasanya itu kalau muncul rasa nyaman secara fisik, bahagia secara fisik, itu juga pasti akan muncul ya bahagia secara batin. Begitu juga kalau muncul ketidaknyamanan secara fisik atau muncul sakit secara fisik, itu biasanya juga pasti akan muncul ketidaknyamanan secara batin, muncul penderitaan secara batin. Ya, jadi ketika misalnya ya, kita bermeditasi, ya kaki sedang sakit, itu kita pasti juga akan mengalami penderitaan secara batin. Ketika mengalami penderitaan secara batin, kita mengetahuinya, kita sudah mampu menyadari yang namanya wedana, perasaan kita. Ya, itu yang ada di dalam Satipatthana Sutta, bahwa ketika mengalami kebahagiaan kita tahu, ketika mengalami penderitaan kita tahu. Ya, itu akan lebih, ya itu akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Waktu kita sudah sampai ke bagian kaya nupassana atau wedana nupassana, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, memang ini kemajuan dari pembahasan tentang sutta ini sangat lambat sekali. Memang saya curiga ini tidak kalau nggak salah rencana awal panitia ini hanya dibahas dalam 12 kali pertemuan. Saya agak curiga ini tidak selesai dalam 12 kali pertemuan. Ya, bisa lebih dari itu. Ya, bahkan bisa sampai 20 kali rasanya. Ya. Ya, satu Bante. Baik Bante, kami tunggu Bante, gak apa-apa sampai 20 kali bahkan lebih Bante, karena Dhamma itu harus diulang-ulang terus supaya kita semakin kuat dalam keyakinan Bante. Jadi gak apa-apa Bante, kami tunggu sedetil mungkin, serinci mungkin Bante, supaya keyakinan kita semakin bertambah, kita semakin rajin berlatih Bante. Sadu Bante. Ya, sekali lagi anumodana buat Bante Tita Yamno ya atas materinya yang sangat luar biasa, Mahasatipatthana Sutta part 3 secara lebih detail, rinci, mendalam, dan membuat kita semakin rajin berlatih. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke Patidana, pelimpahan jasa. Dengan kerendahan hati kita meminta kembali kepada Bante Titanyano Mahatera untuk memimpin Patidana. Silakan Bante. Ya, silakan operator. Ya baik, saudara-saudari sekalian, malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Ya, misalnya kita tadi sudah memberikan penghormatan kepada Tiratana, kita sudah mendengarkan ya pembahasan Dhamma, kita sudah berdiskusi tentang Dhamma, itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini ya mari kita limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, makhluk-makhluk yang berada di sekitar tempat tinggal kita, tempat kerja kita, tempat usaha kita. Semoga mereka juga turut bergembira atas perbuatan baik atau jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan sejauh ini. Ya, semoga semuanya mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga semuanya maju dalam hak. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yananya nikata nime desanca bhagino hontu sattananta pamanaka yepiya gunawanta ca maihang mata pita dayo dittame capya ditthawa anye majjatta verino satta ditthanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang
ye cimang napa jananti dewa te sangi wedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajivino hema padanja patontu desa sasitjatang subha sadu sadu sadu. Ya, Bante, sebagai ucapan terima kasih dari kita semua, mari kita menyatukan hati, beranjali, dan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Ya, Okasa Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nicang udam pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam. Satu, satu, satu. Ya, Bante. Sekali lagi terima kasih, Bante, atas bimbingan kita pada malam hari ini, Bante. Ya, semoga kita semua semakin sehat, tenang, dan bahagia. Semoga kita semua semakin rajin berlatih, sehingga loba dosa mau kita semakin berkurang, dan menghasilkan metta, karuna, mudita, dan UPK. Ya, baik. Mari kita tutup dengan membacakan Namakara Patah. Silakan, operator. Namakara Patah. Arahang Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwate Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga kita berbahagia. Satu. Baik, Bante Tirana Mahatera. Sekali lagi terima kasih, Bante, atas bimbingan kita pada hari ini, Bante. Dan kami segenap kru, kerabat kerja, dan masa kaca online undur diri. Sekali lagi, Bante, terima kasih, Bante. Selamat malam, selamat istirahat, dan namo buddhaya, Bante. Ya, saya pamit ya. Sampai jumpa minggu depan. Baik, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, saya permisi juga. Makasih semua panitia dan peserta yang hadir di sini ya. Semoga kita sehat dan bahagia selalu.